Di balik setiap sudut gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Bersiaplah untuk teror yang tak terduga. Kisah-kisah horor ini bukan hanya cerita, tapi pengalaman yang akan menghantui pikiranmu. Di tempat ini, suara-suara bisikan akan menjadi teman tidurmu. Selamat datang di Story Horor. Sebelum ke ceritanya, saya mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe biar channel ini terus berkembang. Tidak semua tempat di hutan diciptakan untuk manusia. Ada yang berdiri bukan untuk melindungi, melainkan untuk memancing. Dan gubuk itu adalah salah satunya. Kami bertiga, aku, Raka, dan Dimas memasuki hutan itu menjelang sore. Tujuan awal hanya jalur pintas menuju desa seberang gunung. Warga sempat melarang, tapi kami menganggapnya hanya cerita orang tua yang terlalu percaya tahayul. Satu hal yang aneh sejak awal, hutan itu terlalu sunyi. Tak ada suara burung, tak ada serangga, bahkan angin pun seperti enggan bergerak. Saat matahari tenggelam, kabut turun tebal, jalur setapak menghilang. Setiap arah terlihat sama pohon tinggi, akar menjalar seperti ular, dan bau tanah basah yang menusuk. Di saat panik mulai muncul, kami melihat cahaya kecil di kejauhan. Kekuningan, bergoyang. Itu rumah orang, ucap Dimas, suaranya lega. Namun semakin dekat, perasaanku justru makin tak enak. Gubuk itu berdiri di tengah tanah lapang, kecil, sendirian. Seolah hutan membuka diri hanya untuk tempat itu. Dinding kayunya hitam dan berjamur, atapnya nyaris roboh, tapi lampu minyak di dalamnya menyala terang, terlalu terang untuk tempat sekuno itu. Pintu gubuk terbuka sendiri saat kami mendekat. Tidak ada angin. Begitu masuk, hawa dingin menyergap, jauh lebih dingin daripada luar. Di dalam hanya ada meja kayu penuh goresan, tikar jerami, dan sebuah cermin besar yang retak di tengahnya. Bau anyir bercampur tanah busuk membuat perutku mual. Ini bukan gubuk biasa, gumam Raka. Kami sepakat bermalam. Hujan turun deras di luar, seperti sesuatu yang sengaja menahan kami tetap di dalam. Malam semakin larut. Sekitar pukul 2, aku terbangun oleh suara langkah kaki perlahan mengelilingi gubuk. 1 putaran, 2 putaran, lalu berhenti tepat di belakang dinding tempat kepalaku bersandar. Aku menahan napas. Dari luar terdengar suara menggaruk kayu. Kuk, kuk, kuk. Dimas terbangun dan menunjuk ke lantai. Dari celah papan, air hitam merembes naik, berbau busuk, seperti darah yang lama mengendap. Tiba-tiba terdengar tangisan perempuan. Dekat, sangat dekat. Tangisan itu bukan sedih, tapi menuntut. Lampu minyak berkedip. Saat aku menoleh ke cermin, dadaku seperti diremas. Bayangan kami bertiga tidak lengkap. Di cermin, aku hanya memiliki setengah wajah. Raka tidak punya mata. Dan Dimas, lehernya memanjang ke bawah lantai. Jangan lihat cermin, bisikku. Terlambat, cermin itu retak semakin lebar, dan dari dalamnya muncul sosok perempuan. Rambutnya panjang, basah, menutupi wajah. Bajunya putih, tapi penuh lumpur dan bercak hitam. Kakinya tidak menyentuh lantai. Mulutnya terbuka perlahan, terlalu lebar untuk manusia. Kalian masuk tanpa izin. Suara itu tidak keluar dari mulutnya, tapi dari dalam kepala kami.
Pintu menutup keras. Tikar bergerak. Dari bawahnya muncul tangan-tangan hitam, dingin, mencengkeram kaki kami. Kukunya panjang, menembus kulit. Raka diseret ke sudut gubuk. Tubuhnya tertekuk dengan suara tulang patah. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara keluar. Dimas berteriak, tapi teriakannya berubah menjadi tawa yang bukan miliknya. Aku teringat pesan kakekku dulu, kalau tersesat dan menemukan rumah di tengah hutan, jangan masuk. Kalau sudah terlanjur masuk, jangan percaya apapun yang kamu lihat di dalam cermin. Dengan tangan gemetar, aku memejamkan mata dan meraba. Saku, garam, aku melemparkannya ke lantai sambil membaca doa seingatku. Sosok itu menjerit. Jeritannya membuat telingaku berdarah. Gubuk bergetar. Dinding kayu dipenuhi wajah-wajah yang menekan dari dalam. Seolah puluhan orang terperangkap di sana. Pintu terbuka sedikit. Aku berlari tanpa menoleh. Aku ditemukan warga keesokan paginya sendirian, terduduk di tepi hutan dengan mata kosong. Raka dan Dimas tidak pernah ditemukan. Warga berkata, tidak pernah ada gubuk di hutan itu. Namun sejak malam itu, setiap aku memejamkan mata, aku kembali berada di dalam gubuk tersebut. Dan di depanku, sosok perempuan itu berbisik pelan, rumahku masih menunggumu kembali. Jika suatu malam kamu tersesat di hutan dan melihat cahaya dari sebuah gubuk, ingatlah satu hal, tidak semua cahaya ingin menyelamatkanmu. Sekian cerita horor kali ini dan terima kasih sudah menonton cerita ini sampai selesai. Sampai jumpa di cerita-cerita horor berikutnya.